di media sekarang, kita harus memang kita kenapa saya senang Pak Paul tadi, saya jujur ya, cuma di Lead Channel ini. Karena kita senang ya open sistemnya itu. Saya bilang open system di Indonesia sekarang viral, di mana di Kalimantan Timur kemarin demo masyarakat adat tidak menolak menerima imigran dalam bentuk apapun. Kalau Anda mau datang ke sini berdagang, oke. Tapi kalau ada program pemerintah, dia katakan begitu. Gerakan-gerakan itu mulai muncul di Papua, cuman ini Pak, tidak benar-benar itu oleh cybernya Indonesia, yang pemerintah Indonesia tidak ke expose besar-besaran gitu. Ya. Sehingga cuma kita di TikTok dengar atau di apa, mereka langsung. Tapi kalau ini disampaikan terus-menerus, memang akan kenapa saya suka bahas geopolitiknya Israel, kenapa? Karena waktu awal-awal perang ini saya lihat pendeta-pendeta ada yang ikut ngutukin Israel di Monas, apalagi dari PGI pula itu salah satunya itu kan, ada beberapa pendeta lah ikut diajak ngutuk-ngutukin gitu. Nah itu makanya ini jangan sampai orang-orang Kristen itu disesatkan oleh teologi replacement dan disesatkan oleh propagandanya orang-orang sebelah ini Pak Paul gitu. Silakan Pak. Pak Teddy, iya, benar ya. Tadi yang viral-viral di media sekarang, kita kenapa saya senang Pak Paul tadi, saya jujur ya, cuma di Lead Channel ini. Karena kita senang ya open sistemnya itu. Saya bilang open system di Indonesia sekarang viral, di mana di Kalimantan Timur kemarin demo masyarakat adat tidak menolak menerima imigran dalam bentuk apapun. Kalau Anda mau datang ke sini berdagang, oke. Tapi kalau ada program pemerintah, dia katakan begitu. Gerakan-gerakan itu mulai muncul di Papua, cuman ini Pak, tidak benar-benar itu oleh cybernya Indonesia, yang pemerintah Indonesia tidak ke expose besar-besaran gitu. Ya. Sehingga cuma kita di TikTok dengar atau di apa, mereka langsung. Tapi kalau ini disampaikan terus-menerus, memang akan apa ya? Akan terjadi kaos di negara kita. Tadi kalau kita mau mengambil saya selalu ke kesimpulan ya Opung Toba. Persoalannya kalau bagi saya tadi, memang benar mereka ada beberapa gereja itu ya tidak mendukung Israel. Saya cuma satu, persoalannya si Islam ini. Karena apa? Bagi bangsa Israel, bagi kita orang Kristen, rancangan kita adalah rancangan damai sejahtera. Itu sumbernya dulu, cara berpikir dari situ. Supaya kita kasih gambaran itu, kita ini cinta damai, kita ini kasih, kita ini semua. Apologi, begitulah kita sampaikan. Persoalan si kelompok ini, mereka ini ada rancangan kejahatan di belakang itu, gitu, bukan rancangan kebaikan. Nah, ini yang sebenarnya harus kita sampaikan. Nah, ini dulu, karena kita juga tentunya akan berarti bahwa kita akan secara komitmen konsisten bela kepada Israel lah. Sebagai bangsa pilihan Allah. Nah, itu benar. Sudah kesimpulan ke situ. Persoalannya di sini yang saya khawatir adalah yang tadi saya bilang. Kita mau menyampaikan kebenaran, keadilan, kejujuran semuanya. Itu si kelompok ini melakukan yang hal-hal sifatnya negatif. Nah, ini persoalan yang kita harus sampaikan. Nah, ini masalah kasus Papua. Heboh, masih termuat di media sampai sekarang ini. Ya, bagaimana proses Islamisasi masif kepada Papua. Kenapa saya bilang tadi, kenapa kita bicara politik di Indonesia? Politik di Indonesia sebenarnya baik. Selalu analisa saya begitu. Mau teman-teman mau sangkal atau tidak, analisa saya politik di Indonesia adalah baik. Hanya karena sudah ditumpangi oleh kelompok-kelompok, saya bilang, kelompok institusi Islam, dan visinya Islam akan rusak. Tapi Anda akan lihat di segala bidang baru pernyataan ini, ya coba kita urut itu baru kita rangkum, benar nggak? Akan ujung-ujungnya itu. Ujungnya itu, semua Indonesia ini saya bilang program negara itu baik. Program negara itu baik untuk menunjukkan suatu masyarakat Indonesia yang adil makmur. Cuma kita sudah tersandar dengan kelompok.
Atau memang benar-benar bukan kelompok. Memang secara holistik di negara kita ini sudah tercengkrama dengan ajaran ini gitu. Nah, ini pemahaman saya, kesimpulan saya ke situ. Nanti kita bahas yang ke bawahnya kan. Bicara ekonomi, politik, hukum. Nah, inilah yang menjadi rusak di sistem negara kita. Sekarang kan heboh masalah kependudukan, masalah transmigrasi. Udah mulai dari Kalimantan, masalah kasus penutupan gereja. Orang mengatakan bahwa ini diakibatkan oleh keputusan 2 menteri yang sudah di 5 tahun, 10 tahun lalu kita diskusi. Tidak ada penyelesaian. Ya, karena kita sudah diikat. Seandainya pemerintah tiba-tiba mendukung apa yang dirancangkan oleh Pak Paulus di tempat ini ya. Masalah program makanan dia sudah lakukan. Kemudian kita mau mengatakan dengan hapus ya keputusan menteri. Barangkali ada perubahan signifikan di negara kita. Kemudian kita bilang kita kembali ke negara sekuler. Itu langsung ada perubahan signifikan. Selamanya itu tidak dihapus, negara tidak akan berubah. Presiden pun mau berbusa-busa 10 kali ganti presiden, negara kita tidak akan berubah. Selama ini masih berlaku di negara kita. Karena kita sudah tersandra dengan ini. Kadang-kadang ya bagi saya beranalisa tentang negara kita mau hancur, mau maju, kesimpulannya tergantung itu. Yang tadi bentuklah negara sekuler itu. Itu aja kesimpulannya. Kemudian apa program-program yang dirancangkan oleh Pak Paul, kemudian memberikan makan itu holistik. Artinya ada rancangan bagaimana mensejahterakan kehidupan masyarakat itu supaya dia tidak bergejolak. Itu teori-teori perang, teori-teori politik dari dulu. Beri masyarakat itu kenyang, diberi makan, mereka tidak akan bergejolak. Nah, persoalannya saya bilang tadi, negara kita kan sudah kita diskusi, kenapa pernah ya kita diskusi sehat, pernah kita diskusi kenapa sih you buka-buka koperasi baru, tidak kembangkan koperasi yang dulu. Karena di situ ada kemunafikan untuk melakukan korupsi besar-besar. Maka dia bikin ide baru, bikin program baru. Baru kita bicara lagi. Kenapa sih you buka-buka sekolah begini, SMA Taruna ini. Kenapa sih tidak kembangkan SMA negeri yang ada? Yang sudah menjalar di negara kesatuan Republik yang notabene ASN-nya ada guru-guru aparat sipil negara. Kenapa sih mereka tidak kembangkan aja? You bangun sekolah private ini yang seolah-olah cuma militer yang boleh keluar dari militer. Ini yang bikin merusak negara ini kelompok-kelompok ini. Kalau saya jadi apa umpamanya ya, ambil seperti dia katakan Konghucu. Dia itu orang generalis, tidak mau melihat etnis, suku, bangsa. Dia tidak mau meta-metakan secara partai, dia katakan seperti itu. Sehingga dia kalau mencintai orang, menjadi dia katakan, kalau kamu mencintai orang, cintailah semua orang. Jangan you bikin partai-partai, bagi-bagi itu. Persoalannya di Indonesia di situ. Dia mulai memilah-milah gitu. Mau dari ekonomi, mau dari politik, mau dari hukum. Semua dia pilih. Sehingga ini presiden ini di dalam melaksanakan negara ini, ya mereka dari dulu ada program dia tersandra dengan kelompok-kelompok ini. Kita bilang tadi ekonomi saja sama kok. Kenapa kita tidak kaji? Kalau kita jujur, ya kita jujurlah. Kita buka EAPBN, baru RAPBN itu kita lihat di semua bidang bagaimana program itu lebih ditujukan kepada mayoritas agama. Dengan menggunakan Islam. Kita harus jujur karena pastor bilang kita di sini harus terbuka. Tetapi kita buka itu di Seknes punya, sekretaris negara punya laporan, coba buka itu. Baru kita tulis Departemen Pendidikan yang dianggarkan ke kelompok ini berapa gitu. Kemudian kita masuk di Departemen Sosial berapa. Kemudian semua lini. Kemudian Departemen Agama lemparkan berapa. Ya, sudah. Kemudian masuk ke ranah hukum. Bagaimana hukum itu lagi disanakan, masuklah ya menggunakan jubah agama sehingga itu hukum ya murah lah. Kemudian kita melihat bagaimana perbedaan perlakuan hukum itu bagi orang minoritas dan orang mayoritas beda gitu. Kemudian apa? Ceramah-ceramah itu. Kenapa si A melakukan pelanggaran hukum, si B
sama melakukan hukum, hukumannya lebih tertimpa kepada minoritas. Ciri-ciri negara kan cuma digambarkan situ, tidak bisa maju negara kita. Mundur negara kita di situ. Bagaimana negara maju? Enggak usah kita bicara ekonomi lain sebagainya, kelemahan ekonomi. Rubah paradigma negara kita kalau ingin maju. Ya kita ini sudah tahu negara kita ini kalau jujur lah berapa ribu bahasa, berapa ribu pulau, berapa ribu suku bangsa, kita tahu apa pulau-pulau terbesar dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Sipak. Kita semua mengerti. Kita mengerti semua sistem hukum di Indonesia, kita mengerti tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Semua kita mengetahui sistem pemerintahan di Indonesia menganut apa. Kita mengerti sejarah kemerdekaan Republik Indonesia 1945 dari awal sampai sekarang kita mengerti berapa presiden, wakil presiden kita mengerti. Ya, itu apapun kita hafal juga masalah Undang-Undang Dasar 1945. Kita bicara Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional. Kita juga mengerti Pancasila sebagai landas. Semua hampir kita ketahui. Bagaimana negara kita merdeka dipengaruhi oleh bom atom Nagasaki. Semua mengerti. Kita juga mengerti bagaimana Indonesia itu menjadi Nusantara. Kita Islam Majapahit. Kita semua mengerti. Persoalan sekarang kenapa negara kita tidak maju? Kenapa negara itu stuck? Itu persoalan. Kita jawab. Tidak usah ke lain-lain. Kita mau diskusi tentang siapa? Mau diskusi tentang Luhut. Ya. Kalau kita jujur bicara kemunafikan. Oh, setelah Jokowi ini itu saya akan berhenti jadi menteri. So, bahasa itu nggak ada bahasa politik. Itu bahasa kemunafikan yang dikatakan Ahok. Ada lagi satu begini mengatakan begini. Pas itu menteri, dia naik lagi jadi menteri. Banyak kemunafikan. Begitu juga saya bilang si MD, Makmum MD. Waktu jadi menteri, membela negara. Waktu tidak jadi menteri, mulai menghakim orang lain. Karena kemunafikan terjadi di negara kita. Itu jelek, tapi itu ajaran-ajaran itu. Dari kelompok-kelompok ini. Ada lagi ya seorang dia bilang dia adalah seorang duta besar atau seorang intelektual. Dia bilang, wah waktu saya ke Israel, ke Palestina saya mendengar drone mengiung-iung dan meledak. Loh bagaimana you mau dengar drone di dalam ruangan? Gitu. Ini kemunafikan, saya bilang ini diskusi om ini, saya bilang ini bapak ini diskusi kayak make sense itu. Kecuali hulu ledak itu meledak baru you dengar. Drone itu lagi terbang diam gitu. Apalagi kecuali you di luar ruangan, saya lihat drone, saya punya drone kecil, saya dengar gitu. Tapi kalau kita di luar ruangan kedengar, tapi dalam ruangan nggak kedengaran. Ledakannya barangkali yang kedengaran. Ini banyak kebohongan yang giring. Kemudian tadi Pak Paul tadi bicara tentang jurnalistis menggunakan Hamas menggunakan jurnalistis untuk saya buka di web itu. Memang cara mereka begitu. Islam juga caranya begitu, di Indonesia begitu. Menggunakan wartawan itu yang kita dengar setiap hari, kita harus jujur lah. Media cetak, media elektronik atau media lain gitu. Media-media itu. Mereka selalu menarasikan itu. Dikontrol oleh Islam ini. Saya bilang aja Islam ya. Saya nggak usah munafik mau bilang itu. Oleh sebab itu tidak heran saya mengatakan bahwa di Indonesia itu tersandra dengan kelompok ini. Satu menit lagi. Ya. Cuma jeleknya benar sih kata Om. Kenapa gereja-gereja ini takut berbicara Pak? Karena mereka ini, si PG ini mendapat anggaran daripada negara. Sehingga dia selalu terancam, dari negara, harus netral kalau bicara. Kalau si mayoritas bicara begini, harus ikut gitu. Nah, ini yang kita bilang, kita takut berbicara. Nah, oleh sebab cuma di tempat ini yang berani berbicara itu kita tidak usah. Tiap hari pun kita berulang-ulang, kita dengungkan itu demi kemakmuran kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemarin saya pernah jujur bicara di sini dalam konteks sejarah, Opung lihat itu, orang Manado itu, saya jujur orang Manado. Pir tendean itu, Pak Opung, dia bilang, I'm Nasution. Mati. Cuma atas nama dibilang I'm Nasution. Bayangkan Pak itu, kalau Pak Opung buka sejarah ujung pandang itu, ya, ada pahlawan Manado, dia selamatkan bagian ujung pandang. Dia bilang, I'm national, dia bilang, saya orang Indonesia, dia Walter Monginsidi.
Mati, kalau bukan dia, mati ribuan orang Jumat. Tapi itulah saya bilang orang berani. Kemudian saya bilang lagi, Pak, kenapa ada jalan Dan Mogot? Bapak Opung baca sejarah. Dan Mogot itu kalau bukan dia, orang Tangerang itu mati semua. Demi dia. Kemudian saya bicara lagi, Ompung. Ompung buka sebelum sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau bukan orang Manado, saya bilang aja, kalau bukan orang Manado, Imam Bonjol sudah bantai habis orang Batak. Maka Belanda gunakan orang Manado, ambillah si Pangeran Diponegoro dilarikan ke sana. Sehingga mereka tidak membantai semua orang Batak. Di sini saya mau maksud selalu kenapa saya bicara permesa. Saya suka bicara kejujuran, keterbukaan. Dan kita tidak takut mati, di mana aja nggak usah takut mati. Karena kita diajarkan Kristus itu mau menyampaikan kebenaran, supaya kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kalau kita di sana, di gereja sana, semua sampai kebenaran. Dan mereka tidak akan dimerdekakan. Kalau kita jujur, kenapa kita terbuka bicara? Karena itu, kita menyampaikan kebenaran, supaya kita akan dimerdekakan. Sama juga dengan bagaimana Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dalam konteks perhambaan. Sama juga dengan diajarkan bagi kita. Daniel ajarkan bagaimana dia melawan Nebukadnezar. Bagaimana Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego itu menjadi spiritualnya, advisernya spiritual daripada kita ini yang di sini yang menjadi advisor spiritual, Pak, untuk negara dan bangsa. Ya. Dan oleh sebab itu kita vokal berbicara ini. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih. Ini terakhir sekali Pak Andi, Pak Esen. Lalu kita tutup ya, karena saya mau jalan sebentar lagi. Ya Pak Andi. Enggak, saya cuma nambahin sedikit apa yang barusan terjadi yang really bothers me, mengganggu saya punya pikiran. Ini yang terjadi di Kota Malang. Banyak kos-kosan yang di sekitar universitas, di depan kos-kosnya diterima cuman orang yang bisa ngekos yang beragama Islam. Nah ini kita mulai perang ini kita Indonesia ini. Jadi gimana tadi Pak Paul tunjukin video banyak orang-orang yang S1, S2 nggak dapat kerjaan. Iya. Gimana ini kalau kita boykot aja? Kemudian bank-bank, perusahaan-perusahaan besar itu kan kebanyakan punya yang punya kan non Islam. Jadi gimana kalau ada CV masuk, ada resume masuk, dilihat KTP-nya Islam, kita buang aja itu resume, nggak diterima, itu gimana? Berapa perusahaan sudah Pak? Jadi perang agama aja Pak. Sejak 2010 beberapa perusahaan sudah begitu. Iya, harus gitu deh, kita perang agama aja deh gitu, ya kan? Kalau kamu punya Indomaret, yang punya Alfamaret, udah jangan terima orang yang pakai jilbab udah. Mantap. Ini masa gara-gara kos-kosan? Kok mereka bisa punya freedom? Kos-kosan menolak. Kan kalau kompak ya mungkin. Iya, makanya itu saya bilang harus kompak. Kayak PT Tempo yang punya kan orang Tionghoa itu, PT Tempo, Scan Pacific itu. Ya, itu belum, itu masih campur itu karyawannya. Terus BCA itu grupnya Salim, grupnya Salimnya Jarum. Terus itu kan masih campur ya kan, Jarum, Gudang Garam. Terus grupnya Indofood, Indomobil itu masih campur. Tapi kalau beberapa yang saya tahu itu sudah banyak yang udah itu kalau kompak semua pengusaha begitu ya mungkin kelar kali. Ya udah, makanya harus kompak seperti franchise bisnis ya, macam McDonald, KFC. Mereka benci sama dia, ya udah kita kompak aja, kamu pegawai. Enggak boleh Pak, sama pemerintah kalau ketahuan langsung ada ini. Ya, maksudnya jangan sampai ketahuan, ya kan? Tidak memberitahu kan bukan berarti bohong Pak Paul. Enggak, ya kan? jadi memang nanti ada ininya, ada persentasenya. Nah ini kalau gitu di Malang itu gimana? Mereka terang-terangan itu pasang spanduk tidak menerima kos-kosan. Itu harusnya langsung bisa dituntut, dipidanakan itu. Melanggar makanya ya sekalian kalau menurut saya sekalian perang aja deh, sekalian perang agama maksudnya ya. Kalau Indonesia memang sudah banget nggak usah diperangi, nanti sebentar lagi udah kelar sendiri Pak bubar. Iya itu aja saya pengen tambahin itu. Oke, terima kasih semuanya. Kasus kemarin di rumah sakit itu Pak. Stop dulu Pak, karena saya harus jalan Pak, mau saya tutup ini karena saya pakai stream jadi bisa ditinggal. Kalau saya langsung zoom itu bisa saya tinggal kayak kemarin tak tinggal aja kan, karena saya pakai StreamYard itu nggak bisa ditinggal.